Halo, jumpa lagi bersama Beta Fabio Lekahena dalam IAKN Ambon TV dalam acara kita Talk Show. Dan senang sekali karena hari ini kita menghadirkan mahasiswa-mahasiswa IAKN Ambon yang berprestasi di luar kampus dan sungguh hebat apa yang telah mereka lakukan untuk Maluku dan juga untuk IAKN Ambon. Sebelum kita membahas mereka, kita kenal dulu. Yang pertama ada Afrianto Rehiara, Duta Inspirasi Maluku Batch 6, Fasilitator Duta Inspirasi Indonesia Batch 7, luar biasa. Yang kedua, Jessita Novanda Nurue, ini adalah juara best kostum tradisional pada ajang pemilihan Jujara Mongare Kota Ambon 2023. Kemudian ada Vikarion Kenan Sinai, runner up 2 Mongare Kota Ambon 2023. Dan yang terakhir ada Arlin Novensri Iwamoni, ini juara Putri Indonesia, Putri Pariwisata Indonesia, favorit untuk best favorit Provinsi Maluku tahun 2023. Dan mereka adalah mahasiswa IAKN Ambon yang telah membanggakan Kota Ambon, membanggakan Maluku, bahkan IAKN Ambon pada khususnya. Terima kasih kehadiran teman-teman di Talk Show IAKN Ambon, dan sungguh berbahagia kami memiliki mahasiswa yang bisa berkarya juga di luar kampus. Yang pertama nih untuk Afrianto, kita panggilnya siapa? Afri. Afri aja. Ada panggil Afri. Afri, Ya. ini Duta Inspirasi. Ini bagaimana prosesnya sehingga bisa menjadi Duta Inspirasi? Ini di bawah ini ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya, pada mulanya sih saya belum tahu tentang Duta Inspirasi, tapi karena sering scroll akan Instagram, dan di situ aku menemukan ada platform yang begitu luar biasa mempersiapkan pemuda-pemudi Indonesia untuk menyiapkan mereka menjadi pemuda emas pada tahun 2045. Sehingga aku mengikuti prosesnya itu pada batch yang ketiga itu pernah saya ikuti, tapi gagal sampai tahap wawancara saja, lalu gagal di situ. Dan di batch 6 ini lolos. Kemudian saya tes kembali di batch 6, dan di situ ada yang pertama itu kita ada tahap berkas, dan juga kemudian ada wawancara dan UGD. Nah, di situ prosesnya memang begitu luar biasa, karena bukan saja saya pribadi, karena ini seleksinya tingkat nasional dan seluruh pemuda-pemudi di Indonesia mengikutinya. Dan di situ saya berproses semampu saya dan mengikuti pengalaman saya yang sebelumnya, dan pada akhirnya pada tanggal 1 September 2022 kemarin itu saya dilantik dan dikukuhkan menjadi Duta Inspirasi Maluku Batch 6. Luar biasa. Mungkin bisa kasih bocoran buat teman-teman yang ada di luar, yang menonton secara ini maupun teman-teman yang lain, kira-kira dalam wawancara itu apa saya ditanyakan? Iya, sebenarnya ada pada umumnya ya, kita tahu bahwa yang pertama kita akan ditanyakan bagaimana nama, terus kekurangan dan kelebihan. Dan di kekurangan dan kelebihan ini kita jangan sampai kita punya kekurangan, kita menjudge diri kita sendiri. Tapi ada bagaimana dari kekurangan itu kita ada solusi untuk menangani kekurangan kita. Misalnya saya kurang manajemen waktu ataupun lupa dalam agenda-agenda saya. Dan solusinya adalah bagaimana saya punya timer. Nah, di situ membuat alarm-alarm dalam setiap agenda-agenda kegiatan. Sehingga di situ ada hasil, kita punya hasil itu diterima dari Duta Inspirasi sendiri. Dan juga ada misalnya apa tujuanmu masuk di Duta Inspirasi Indonesia. Dan juga ada, apa jawabanmu hari itu? Nah, di situ adalah yang pertama, saya sebagai anak muda yang terkhususnya dari kampung, saya selalu bilang bahwa tujuan saya di sini adalah untuk mengembangkan diri pertama. Yang kedua adalah untuk menginspirasi, karena tujuannya dari Duta Inspirasi Indonesia sendiri itu menginspirasi melalui apa? Banyak hal. Menginspirasi itu bukan saja melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang kita lakukan. Nah, saya bukan menyinggung kampung ya, tapi ini juga menjadi motivasi untuk semua orang. Kalau boleh tahu asalnya dari? Ya, aku aslinya dari Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Mama papa di Kisar sendiri. Oh, jadi mama papa di Kisar. Iya. IAKN Ambon ini untuk kuliah. Iya. Lalu sekarang kos di Ambon. Iya.
lalu kemudian ikut ini, itu luar biasa bahwa memang kita tidak bisa menjustifikasi ya dari mana asal orang, tapi justru dari kemampuan diri itu kita bisa mampu dan mengeksplor apa yang ada pada dalam diri kita. Kalau boleh tahu kemarin ke Jakarta untuk helatan apa untuk Duta Inspirasi? Iya, yang kemarin pada tanggal 6 sampai 8 itu ada kegiatan dari programnya dari Duta Inspirasi Indonesia. Jadi Duta Inspirasi Indonesia itu bukan saja ada program-program pribadi, tapi juga ada program nasional dan juga internasional. Dan tahun ini ada program inspirator ke Korea Selatan dan juga ke Malaysia. Dan sebelumnya itu ada ke Turki. Dan yang kemarin ke Jakarta itu mengikuti program Duta Inspirasi, yaitu Inspiring Leader Camp, yang mana tujuannya itu untuk melatih kepemimpinan pemuda-pemudi Indonesia, untuk menyiapkan mereka juga untuk jadi Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Kalau di Ambon sendiri, Afri sudah bikin apa aja dalam posisi sebagai Duta Inspirasi? Ya, beberapa hal sebelum selesaikan 3 bulan saya menjabat kemarin itu, saya sempat turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi dan juga memberikan motivasi-motivasi. Dan kemarin juga itu sempat saya turun di sosialisasi di IAKN Ambon, tetapi juga di salah satu SMK di Jayanegara Ambon. Di situ saya sosialisasi dan juga memberikan motivasi bagi. Responnya bagaimana? Respon dari audiensnya? Iya, mereka sangat menerima karena belum ada dan belum kenal Duta Inspirasi di Maluku sendiri, karena ini dia baru lahir pertama, karena tahun 2020 baru dia terbentuk. Ini Yayasan Inspirasi Nasional ya? Yayasan Duta Inspirasi Indonesia. Kalau untuk fasilitator Duta Inspirasi Indonesia batch 7 ini apa juga? Iya, jadi saya menjabatkan untuk Duta Inspirasi batch 6 itu, kita dalam Duta Inspirasi itu dia punya masa jabatannya cuma 3 bulan. Dan selanjutnya itu saya terpilih lagi menjadi fasilitator konten kreator Duta Inspirasi Indonesia. Luar biasa. Ini masuk yang namun. Sebelum ke nona-nona yang cantik ini, kita ke Vicarion Kenan sini dulu. Vicarion, ini runner up 2 Mungare Kota Ambon. Bisa menggugurkan berapa peserta untuk menuju ke Mungare? Runner up 2. Kalau Mungare sendiri itu menggugurkan 12 peserta. 12 peserta. Seleksinya tuh apa saja yang diseleksi? Untuk seleksi tahap awal itu dari seleksi berkas. Setelah seleksi berkas, kemudian ke seleksi habis seleksi berkas langsung masuk 1 minggu untuk pembekalan dan grand final. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu jatuh pada tanggal 26 Mei tahun 2023 kemarin, itu malam grand finalnya. Dan dari hari Senin sampai hari Selasa, Rabu, Kamis itu dilakukan technical meeting sampai ke proses pembekalan, proses seleksi deep interview, kemudian ke seleksi penampilan bakat, dan juga seleksi pembuatan video kreatif. Yang paling sulit apa yang menurut Kenan? Menurut saya sendiri yang paling sulit dalam ajang ini? Di ajang ini itu pembuatan video kreatif. Sekarang udah bisa? Tingkat kesulitan yang dimaksud itu bukan karena proses editing atau apa, tapi tekanan daripada untuk melayakkan suatu konten yang dapat dijadikan konsumsi publik, dimana itu kan tidak boleh, harus akurat informasinya, apalagi dalam mengikuti ajang seperti ini. Jadi tekanannya di situ. Ada kesulitan lain? Kesulitan lain mungkin pada saat malam grand final itu gugupnya tuh sangat biasa lah. Iya. Itu semua orang itu manusiawi. Kita gugup dalam satu ajang juga itu manusiawi lah. Tapi tentunya itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa maju kan, atau itu menampilkan yang terbaik. Tapi kalau soal gugup ya saya kira itu manusiawi. Kita semua pernah mengalami hal yang sama. Orang tidak langsung berani untuk tampil depan. Tapi kalau pertama kali tampil dan kemudian mendapat penghargaan dan apalagi mendapat juara, itu satu nilai plus sebenarnya. Karena
dia baru memulai, tapi dari mulai itu ada target yang sudah dicapainya. Selanjutnya untuk Jessica, ya, Jessica ini best kostum. Malam itu kostum yang dipakai apa ya? Baju kebaya Ambon. Kebaya Ambon, ya mungkin bisa ditayangkan ya. Oh ini bajunya ya. Oh memang menarik ya. Itu penilaian sebenarnya, itu penilaian best kostum itu apakah memang membedakan antara bajunya Nona dengan yang lain atau gimana? Untuk penilaian saya tidak tahu karena penilaian itu dilakukan oleh para juri pada hari pertama sampai hari terakhir. Itu penilaiannya dari penampilan yang pertama intelektual sampai menuju grand final. Jadi best kostum ini bukan pada kostum hari H saja, Iya. tapi dari hari-hari sebelumnya. Iya. Jadi memang sudah dinilai dari mulai proses dari awal sampai pada akhirnya jatuh pada pilihan bahwa Jessica mendapat mendapat best kostum. Iya. Jadi bukan saya dari kostum Bukan hari H pada ya, malam grand tapi dari awal mulai ikut sudah diperhatikan, sudah Iya. dinilai, bahkan intelektualnya juga dinilai. Iya. Kostum sama intelektual, ya itu memang karena kita sadar atau tidak sadar apa yang kita tampilkan itu juga yang kita pikirkan. Iya. Kira-kira yang kita pakai ini pantas keseng ya, atau dinilai oleh orang lain, atau pantas tidak untuk diterima di publik umum atau bisa di acara ini. Iya. Untuk itu memang jadi kalau memang ada kesinambungannya ya, saya kira itu memang luar biasa juga. Jujur awal hari itu sedikit kaget karena tidak menyangka bahwa bakal dapat juara best kostum, sebab pada malam grand final ada juga punya teman-teman yang punya baju lebih menarik menurut saya daripada saya, tapi tiba-tiba bisa dapat juara. Tapi tidak boleh itu keberuntungan ya, itu keberuntungan. Ya hokinya orang masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Jadi kalau memang malam itu malam yang tentunya itu melewati fase penilaian yang tidak gampang. Iya. Dan saya kira itu kalau memang sudah dinobatkan itu sesuatu yang rasional. Iya. Kemudian yang paling berbahagia nih untuk Yaken Ambon, ada Arlin Iwamoni, ini juara putri pariwisata favorit Iya, Pak. Provinsi Maluku 2023. Masuk top 10 juga, Iya. 10 besar putri Indonesia, putri pariwisata Indonesia ya, Provinsi Maluku. Ini melewati berapa orang nih sampai bisa ada pada pemilihan putri favorit? Iya baik Pak, awal mula saya mengikuti kegiatan Putri Pariwisata Provinsi Maluku itu direkomendasikan oleh Kaprodi sendiri. Ya. Nah dari situ Kaprodi rekomendasikan untuk ada katong 5 orang dari Prodi Pariwisata yang mengikuti seleksi Putri Pariwisata Provinsi Maluku. Nah pada saat itu juga jujur dari hati sendiri itu kayak tidak ada niat untuk mengikuti pemilihan Putri Pariwisata Provinsi Maluku. Namun karena ada dorongan dari Kaprodi sendiri, jadi diberanikanlah diri untuk mengikuti proses pemilihan Putri Pariwisata Provinsi Maluku. Nah pada saat mendaftar sebagai Putri Pariwisata Provinsi Maluku itu melalui jalur umum. Nah jalur umum ini beda dengan teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain itu mengikuti jalur kota kabupaten. Jadi yang lain itu sudah ikut seleksi di tingkat kota kabupaten? Iya, jadi yang putri-putri para finalis putri-putri yang lain itu sudah mengikuti seleksi di kabupaten masing-masing. Iya. Kalau kami yang umum itu Yang umum. di Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Nah, yang untuk umum itu kira-kira ada 12 peserta yang mengikuti seleksi Putri Pariwisata Provinsi Maluku. Namun ketika diumumkan lagi hanya 8 orang yang terpilih untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Pariwisata Provinsi 8 Maluku. orang? Iya, Pak. Jadi dari 8 orang ini kemudian bergabunglah dengan putri-putri pariwisata yang ada dari kabupaten masing-masing. Totalnya berapa orang? Iya Pak. Totalnya berapa orang? Untuk total keseluruhan putri pariwisata Provinsi Maluku kemarin itu ada, kalau tidak salah, 14. Ya kalau tidak salah sih, Iya, 14 ya. Iya Pak, 14. Jadi yang 8 itu umum Pak, seleksi umum. Ya. Namun untuk seleksi umum itu sendiri itu memiliki tahap-tahap untuk mengikuti seleksi putri. Berbeda. Iya, Pak. Beda dengan yang khusus ya. Umum itu sendiri di Iya. pariwisata provinsi, sedangkan yang kalau kabupaten para finalis putri itu di kabupaten masing-masing Iya. Pak. Kalau yang Nona lakukan gimana dalam seleksi itu? Iya Pak, baik kalau dalam seleksi putri kemarin untuk jalur umum itu yang pertama berkas administrasi Pak. Jadi itu dilihat dulu administrasi lengkap atau tidak, kemudian masuklah ke sesi interview dan wawancara. Jadi pada saat interview dan wawancara itu dilakukanlah pertanyaan-pertanyaan, wawasan-wawasan, pengetahuan kita sebagai para putri ini tahu tidak Contohnya?
Iya Pak, jadi di waktu sesi wawancara itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang gambaran umum tentang pariwisata. Jadi apakah kita benar-benar mengetahui pariwisata ini seperti apa? Nah, selain dari pariwisata sendiri itu diadakan pertanyaan tentang pengetahuan public speaking maupun semua hal yang berkaitan dengan pariwisata. Karena tujuan dipilihnya Putri Pariwisata sendiri yaitu untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Maluku, Pak. Ini juara favorit nih. Berarti tugas kerasnya adalah bagaimana memperkenalkan pariwisata Maluku sampai ke dunia luar. Menurut Nona sendiri, bagaimana pariwisata di Maluku? Baik Pak, kalau menurut saya sendiri, kalau dilihat pariwisata di Maluku itu banyak sekali. Baik akan punya destinasi wisata, objek wisata, karena dikenal bahwa Maluku itu memiliki pariwisata yang sangat beragam. Wisata musik, wisata kuliner, wisata budaya, wisata religi, wisata sejarah, dan masih banyak wisata yang ada. Namun kita tahu bahwa di Maluku itu masih minimnya sumber daya manusia. Ya. Karena pada dasarnya kalau kita sebagai generasi muda, kita harus memanfaatkan digital, di mana kita bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Maluku, agar pariwisata di Maluku itu dapat diketahui bukan saja hanya orang-orang Maluku tahu tentang pariwisata yang ada di Maluku, tetapi di luar Maluku juga dapat mengetahui tentang pariwisata yang ada di Maluku, Pak. Luar biasa ini. Ya, kayak namun punya mahasiswa dalam ajang-ajang duta dan perlombaan yang bergengsi ya menurut saya, dan ini satu kebanggaan. Saya sendiri juga bangga dengan kalian semua karena ini juga bisa menginspirasi ya teman-teman di Yakenamun untuk tidak saja kita berkarya atau kita sukses di sisi akademik, tapi non akademik pun harus juga berunjang. Kira-kira pesan apa untuk teman-teman di Yakenamun? Silakan Afri. Ya, yang selalu saya tanamkan terkhususnya bagi anak-anak muda, jangan jadi anak muda yang suka bergaya, tetapi jadilah anak muda yang punya banyak karya. Oh, jangan suka bergaya, tapi harus menjadi anak muda yang berkarya. Kalau Kenan, gimana untuk teman-teman dalam ajang-ajang seperti ini? Kira-kira apa-apa yang harus disiapkan ataupun ajang-ajang yang lain? Apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman di Kenan ataupun di luar yang menyaksikan acara ini? Kalau dari saya pribadi untuk ajang seperti ini, kedepannya itu akan lebih difokuskan pada pemanfaatan era digital. Jadi saran saya untuk teman-teman, jangan pernah ragu untuk melihat perkembangan. Dalam artian, lihatlah perkembangan itu bukan sebagai tantangan, tapi sebagai peluang untuk kita lebih berkembang dan berkarya. Bahasa asing? Bahasa asing juga perlu. Iya. Tapi terkadang karena dalam konotasi mengikuti acara pigeon seperti ini, orang tuh kadang berstigma kalau kita perlu berbahasa asing dan sebagainya. Namun sebenarnya ini juga saya baru belajar kemarin, dalam konteks ruang seperti ini, jika kita ditanyakan menggunakan bahasa Indonesia, patutlah kita menjawab dengan bahasa Indonesia. Karena itu adalah etika dalam berbahasa Indonesia yang baik dalam sebuah ruang lingkup, ruangan maupun konteks. Untuk best costume, Nona silakan. Pesan saya dari pengalaman saya sendiri, untuk ke anak-anak muda di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba karena takut gagal. Karena seseorang yang takut gagal tidak akan pernah untuk mencoba sesuatu. Untuk maju lah. Ya. Lagu aja bilang tuh jatuh bangun aku mengejarmu ya. Itu dia lagu udah bilang. Gimana dengan cita-cita harus diraih, digapai, ya. Semua event-event yang kalau memang ada kesempatan ikut saja. Ya. Karena itu juga bagian dari kita mengeksplor. Kadang kan kita belum tahu nih kemampuan alamnya kita apa, bawaan kita apa, tapi mungkin dengan ajaran seperti ini kita bisa membuka sebenarnya, oh kemampuan saya ini seperti ini, kemampuan saya ini bisa dikaya lagi untuk ini. Itu tidak hanya sadis dalam pendapat orang lain, tapi harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Dan saya kira ada banyak ajang di kota ini, di provinsi ini yang bisa bisa mengeksplor kemampuan kita sebagai mahasiswa. Iya. Putri favorit pariwisata, Iya. apa yang disampaikan untuk teman-teman?
Ya baik, kalau menurut saya, pendapat saya sendiri dan masukan untuk teman-teman, terlebih khusus teman-teman yang ada di luar maupun teman-teman mahasiswa YKN Ambon, yang pertama kita harus percaya diri. Nah, ketika kita percaya diri, ada event-event atau kegiatan-kegiatan yang ada, kita boleh mengikutinya dan kita tidak usah takut, tidak usah bimbang, karena kalau kita takut, kita bimbang, otomatis kita tidak akan maju, kita akan tetap tinggal di tempat kita berdiri sendiri itu. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar percaya diri, tentunya harus percaya diri untuk mengikuti sebuah kegiatan. Karena dari kegiatan-kegiatan itu kita banyak belajar, bukan saja belajar tentang materi ataupun pengetahuan yang didapat, tetapi juga kita belajar tentang pengalaman kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa berkenalan dengan orang lain, sehingga itu juga membawa kita kepada dampak yang lebih baik lagi. Jadi untuk teman-teman, terlebih khususnya teman-teman YKN Ambon, harus tetap percaya diri dan selalu harus tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Mungkin tentunya kegiatan yang positif, iya, ya, sehingga yang kita kan ada, mau tidak mau, suka tidak suka, ada beban tersendiri dalam pundak kita. Terlepas dari kita ikut secara pribadi, tapi kita beberapa lembaga YKN Ambon, membawa kota Ambon, membawa provinsi Maluku, itu beban tersendiri dalam diri kita yang harus kita tampilkan, sehingga orang bisa mengenal, oh ternyata di YKN Ambon nih gini loh, ada teman-teman yang bisa sampai ke tingkat ini. Di kota Ambon, oh ada luar biasa loh dari kota Ambon, dari Maluku. Kalau saya boleh tahu, di YKN Ambon ada berapa orang yang kemarin ikut Jujara Mungare? Kalau dari YKN Ambon, Jujara Mungare itu ada 8. 3 dari Mungare dan juga 5 dari Jujara. Jaro. Ya, jadi yang masuk Kenan sama Ya. Isita ya, untuk best kostum dan runner up 2. Ya, kalau untuk putri pariwisata Maluku? Ya baik Pak, kalau untuk kegiatan pemilihan putri pariwisata itu yang masuk itu ada 5 orang. Nah, 5 orang ini dari prodi pariwisata Pak. Oh, 5 orang. Tapi yang lulus tembus untuk masuk ke mewakili provinsi itu 4 orang. 4 orang. Ya. 10 besar? 2 masuk ke top 10 Pak. 2 masuk ke top 10 ya. Kalau duta inspirasi selain Apri, apakah ada dari YKN Ambon juga? Ada dari prodi teologi juga, Rica Riri Hena. Itu dia batch 7. Betul nih, ngomong-ngomong, tadi lupa sebenarnya juga. Iya. Kalau Kenan di YKN Ambon prodi? Prodi pariwisata. Semester? Semester 5, Pak. Kalau saya dari prodi pariwisata Pak, semester 7. Pariwisata juga dari semester 3. Dari prodi teologi, semester 7. Luar biasa. Yang paling terakhir semua, teman-teman punya kewajiban juga untuk mempromosikan YKN Ambon. Ya. Mempromosikan YKN Ambon, mengajak orang untuk berkuliah di YKN Ambon. Silakan, dari Putri mau sampaikan. Ya. Baik, untuk teman-teman yang ada di luar sana, jika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sangat disarankan untuk masuk ke Institut Agama Kristen Negeri Ambon, karena di HKN sendiri memiliki banyak sekali program studi yang ada di Institut Agama Kristen. Terlebih khusus teman-teman ketika ingin berkuliah di Institut Agama Kristen, ada program studi pariwisata, budaya dan agama. Jadi teman-teman boleh join ke kami, bersama kami di program studi pariwisata, budaya dan agama, karena pada program ini tuh sangat menarik teman-teman. Kita bukan hanya saja belajar, tapi kita juga bisa jalan-jalan gitu. Ya, jadi memang di YKN Ambon banyak sekali program studi. Iya. Ada lagi 5 yang baru dibuka, dan itu bisa menginspirasi teman-teman juga untuk melanjutkan dan menentukan masa depan di YKN Ambon. Ini hanya baru sebagian yang tampil. Masih ada juga teman-teman yang sudah tampil mewakili YKN Ambon, mewakili Provinsi Maluku, Kota Ambon. Ada teman-teman musik misalnya, teman-teman dari prodi-prodi yang lain yang sudah membawa YKN Ambon dan nama Maluku, sehingga YKN Ambon menurut saya patut diperhitungkan. Sepakat? Sepakat. Oke. Oh, boleh mungkin. Silakan. Iya. Boleh aja, tidak masalah. Ini tempat kalian. Ini mungkin untuk membantu mempromosikan YKN Ambon. Dari apa yang telah disampaikan oleh Kakak Ain juga itu sudah sangat terwakili, tapi satu yang ingin saya bilang, ini juga menjadi motivasi saya untuk masuk di sini dan menjadi tagline saya jika pergi memberikan sosialisasi atau mempromosikan YKN Ambon. Jangan mau terlihat keren masuk di kampus yang sudah keren, tapi jadilah keren dengan membuat kampus itu menjadi keren karena dirimu. Jadi Ulangi sekali lagi boleh? oke, sekali lagi ya teman-teman, jangan mau terlihat keren karena masuk di kampus yang sudah terlihat keren,
tapi masuklah di kampus yang terlihat keren karena ada kamu di dalamnya. Luar biasa. Oke. Ditunggu kontribusinya teman-teman. Oke, terima kasih untuk kalian berempat yang sudah mengambil bagian di acara talk show Yakan Ambon. Ini program Yakan Ambon TV, dan kursi ini akan menantikan anak-anak Yakan Ambon yang lainnya yang juga bisa berprestasi di luar sana. Paling terakhir, menolong orang dalam bahaya itu adalah, mau ulang ya? Oke, ulang. Menolong orang dalam bahaya itu adalah jiwa yang heroik. Bagi mahasiswa yang akan teruslah berkarya. Cakep dong. Raihlah cita-citamu untuk masa depan yang lebih baik. Beta Fabiola Kena pamit. Terima kasih telah menyaksikan Yakan Ambon TV, dan talk show Yakan Ambon akan menghadirkan orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa memberikan inspirasi bagi Yakan Ambon, Kota Ambon, Maluku, dan Indonesia. Terima kasih.